Tragedi dalam perayaan Halloween di Itaewon, Korea Selatan, serta kasus overkapasitas dalam konser berdendang bergoyang di Senayan menarik atensi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sandi mengatakan pihaknya mengambil pelajaran dan akan melakukan evaluasi terkait izin kerumunan serupa. Lantas jauh mana pengawasan dari Kemenparekraf dalam penyelenggaraan berbagai pertunjukan seni dan budaya di tengah pelonggaran yang sudah mulai dirasakan warga masyarakat? Melalui sambungan daring, sambungan Zoom, kami terhubung bersama dengan Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selamat siang Pak Sandi, selamat sehat selalu dari Sumatera Utara. Selamat siang Mas Heranov Al-Bashir, Baik. ahoy dari Kota Medan, horas. Horas Pak Sandi. Pak Sandi, komentar Anda dulu terkait dengan konser berdendang bergoyang yang menyita perhatian publik pekan lalu. Ya, tentunya kita sangat berduka cita terhadap kejadian Halloween di Itaewon, dan saya sudah sampaikan bela sungkawa dan kita mengambil pelajaran untuk mengelola penyelenggaraan kegiatan dengan lebih baik lagi. Di saat yang sama ada beberapa event yang berlangsung di venue yang berdekatan, yaitu festival kuliner, ada festival musik, dan juga ada festival olahraga. Kita bisa melihat bahwa jika dikelola dengan baik, festival-festival ini mampu untuk menggeliatkan ekonomi. Namun yang berdendang dan bergoyang ini tentunya terjadi insiden over capacity dan ada puluhan orang pingsan dan sempat terjadi kericuan. Ini sangat kami sayangkan karena kami melihat bahwa penyelenggaraan event ini kami memberikan panduan bimbingan sebelum mereka mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Kami menyampaikan bahwa konsep CHSE, cleanliness, tidak boleh kita membuang sampah sembarangan, health, tentunya protokol kesehatan, safety, nah ini saya garis bawahi safety, seperti over capacity itu harus kita hindari, dan pola evakuasi itu harus jelas disosialisasi kepada para pengunjung, dan tentunya environmental sustainability. Nah, yang terjadi di hari malam minggu itu terjadi over capacity yang sangat berbahaya, dan oleh karena itu kami sepakat dengan langkah kepolisian untuk membatalkan izinnya, karena ini kita harus utamakan aspek keselamatan, dan ini menjadi pelajaran. Minggu ini kita akan panggil semua rekan-rekan IO kita untuk memformulasikan bagaimana agar banyak sekali kegiatan event musik, event olahraga yang sebentar lagi akan kita lakukan di beberapa bulan ke depan ini jangan sampai terganggu perizinannya karena kita tidak patuh terhadap protokol maupun SOP yang sudah kami tentukan. Anda merasa kebobolan tidak Pak Menteri kalau memang CHSE sudah diterbitkan, kemudian ini harus dipatuhi oleh penyelenggara. Apakah ini masih belum bisa dipahami oleh panitia, Pak Sandi? Yang terjadi ini kan carrying capacity-nya tidak dihitung dengan baik, tidak ada early warning system, ketersediaan B3K yang memang sudah kami ajukan sebagai prasyarat, dan crowd management selalu menjadi benchmarking. Kita lihat ada beberapa festival yang dikunjungi juga ratusan ribu, seperti Festival Jajanan Bango, Synchronize Fest 2022, Pesta Pora 2022, Java Jazz Festival. Ini semua berlangsung dengan alhamdulillah lancar dan baik. Nah, event ini melibatkan ratusan ribu pengunjung, berjalan lancar jika sistem yang baik yang ditetapkan itu dipatuhi oleh penyelenggara. Nah, solusinya ke depan tentunya pencegahan dan penanggulangan ini harus kita terus ingatkan, sosialisasikan, edukasikan, SOP, juga publikasi dan visitor crowd management. Dan para penyelenggara harus patuh, kalau tidak kami tidak akan merekomendasikan untuk mendapatkan langkah selanjutnya yang tentunya baik oleh pemerintah daerah maupun juga pemerintah kabupaten kota sampai di tingkat TNI dan Polri. Ini yang harus betul-betul dipatuhi, dan
kita sama-sama jaga, kita sama-sama kawal karena banyak sekali lapangan kerja yang diciptakan di sini. Jangan sampai event tidak berjalan, akhirnya banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan. Baik, kalau melalui deputi Anda, informasinya ini memanggil dari event organizer, apa hasil pemanggilan tersebut? Apakah benar ada temuan dari Kemenparekraf acara konser berdendang bergoyang ini dijual tiketnya melebihi over kapasitas atau over penonton, Ya, Pak Sandi? data yang kami terima dalam diskusi dengan beberapa penyelenggara dan juga data yang kami terima dari pihak kepolisian, memang ditemukan adanya jumlah penonton yang melebihi kapasitas. Kapasitas maksimal itu 10.000, tapi di lapangan itu lebih dari 21.000 penonton yang terhitung. Dan ini mengakibatkan akhirnya carrying capacity-nya lebih 2 kali lipat. Dan kalau kita lihat dari gambar-gambar yang beredar, ini sudah tidak layak, tidak aman, tidak nyaman, dan tidak menyenangkan. Nah, oleh karena itu hari terakhir ini izinnya dicabut, akhirnya konsernya batal digelar dan masukan pihak kepolisian ini yang harus menjadi catatan kita karena akan ada beberapa konser-konser besar yang rencananya baik oleh musisi dalam negeri maupun luar negeri dan para event organizer ini harus bersatu padu memastikan bahwa kita tidak melanggar SOP yang sudah kita sepakati dan kita harus meyakinkan pihak kepolisian bahwa ini akan segera dipatuhi juga di lapangan. Saya sampaikan mereka ingin mungkin menjual tiket lebih karena 2 tahun masyarakat tidak merasakan euforia seperti ini. 2 tahun mereka tidak mendapatkan revenue. Tapi kalau dilakukan melewati carrying capacity, ini akhirnya berakibat fatal. Dan beruntung tidak ada korban jiwa. Kita bersyukur tidak terjadi seperti apa yang terjadi di Itaewon. Tapi mengenai kerumunan ini kita harus hati-hati. Jangan saja hanya melihat dari aspek revenue-nya atau pendapatan omsetnya, tapi juga dari segi kesehatan, keselamatan, kebersihan, dan tentunya juga keberlanjutan lingkungannya. Ini saya ingatkan terus promotor dan para penyelenggara acara. Anda mengingatkan promotor ke depan, tapi sebagai gambaran bagi mereka nih Pak Sandi dan juga warga masyarakat, untuk CHSE atau panduan penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya ini mengacu tahun 2020 ya Pak Sandi. Bedanya apa ya dengan tahun 2020 kemarin? Itu masih dijabat oleh Pak Wisnu Tama Kusubandio. Ya, kita melakukan beberapa penyesuaian karena disesuaikan dengan level dari PPKM. Kita tentunya di DKI adalah PPKM level 1. Dan setiap penyelenggara kegiatan ini akan menyesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dan disetujui. Nah, saya mengimbau setiap promotor dan penyelenggara kegiatan untuk bergabung ke dalam asosiasi. Kalian harus menjadi bagian daripada ekosistem. Jadi ada asosiasi seperti APMI, Evendo, Backstagers, dan lain sebagainya. Ini yang kami terus bina, kami terus diskusikan, karena kami ingin bahwa event-event kita berkelas dunia. Dan orang-orang Indonesia kalau mau melihat konser-konser yang levelnya internasional ini tidak harus pergi ke luar negeri. Mereka bisa merasakannya di Indonesia karena ini berdampak langsung kepada penciptaan lapangan kerja dan kebangkitan ekonomi kita. Baik, dan kalau kita lihat tadi bedanya sama tahun 2020, ini dulu fokusnya kepada kesehatan. Sekarang ke depan karena kesehatan sudah mulai terkendali, fokus kita ke depan adalah crowd management, mitigasi dan evakuasi ini penting sekali. Jalur-jalur keluar seandainya terjadi over capacity atau crowded, dan inilah bagian daripada tugas kita. Kita memang banyak yang sudah sukses dilaksanakan seperti MotoGP, Mandalika, World Conference on Creative Economy, World Tourism Day. Nah, ini memberikan pelajaran bagi kita bagaimana melakukan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi agar pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan event ini dipatuhi oleh para IO sehingga kita bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Ya, terakhir nih Pak Sandi, sebentar lagi tentu akhir tahun banyak warga yang akan menyambut tahun baru, kemudian juga ada perayaan hari-hari besar lainnya seperti Natal dan juga dalam waktu dekat akan ada G20. Pesan Anda
untuk berbagai event besar yang akan digelar di tanah air seperti apa kepada para promotor, kemudian pemerintah dan juga warga masyarakat? Ya, tetap kita pastikan kepatuhan terhadap SOP, para penyelenggara harus tentunya harapannya event-event ini tetap bisa berlangsung dalam bingkai kesehatan, keselamatan, dan juga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Dan saya sekali lagi ini demi kebaikan kita semua. Indonesia sekarang menjadi spotlight dunia. Jangan sampai tercoreng kita akan menyelenggarakan G20, harus kita patuhi pedoman yang ada. Nah, begini caranya. Baik Pak Sandiaga Uno, terima kasih atas waktu Anda. Semoga ini menjadi cerminan bagi para promotor dan juga warga masyarakat agar selalu prokes dijalankan dan tidak hanya semata mencari uang dengan menjual tiket over kapasitas, membuat warga panik tentunya jika berdesak-desakan. Terima kasih Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Sumatera Utara. Selamat siang selalu Pak Sandi, Assalamualaikum.